Mulai aja. Oke. Khairul ummi ya. Khairul ummi. Ya, kita mulai saja ya. Sudah semua mungkin ya? Sudah? Insyaallah sudah ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama mungkin saya ingin tanya dulu. Ini semua mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa? Atau sudah beristri, sudah bersuami? Oh, udah punya cucu? Gimana? Masih sekolah? Sekolah SMP, coba ada SMP? Oh, masih SMP. SMP kelas berapa? Kelas 1? Oh. Percayalah, percaya. Ada SMA? Sisanya SMA ya? SMA, SMK, sederajat. Oke. Maksudnya SMA? SMK. Oke. Oke teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, sebetulnya kemarin kan kita sudah dengan Mas Mahfud ya. Semua hadir ya? Enggak mungkin ya. Katanya cuma 5 orang katanya. Wah. 2 kali lipat. Oh. Sekarang apa menunya itu? Itu dikasih nanti. Oh. Oh, pembicara dikasih nggak itu? Oh enggak, waduh, gimana ini? Ini kayaknya serak-serak gimana gitu ya? Nggak ada air teh atau gimana? Kayaknya lebih enak jadi mustami ya? Nggak bercanda. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kemarin kan kita sudah belajar setidaknya pengantar lah oleh Mas Mahfud ya. Jadi total keseluruhan pertemuan kita itu tentang pelatihan public speaking itu setidaknya ada 4 ya. Dan kemarin sudah disampaikan oleh Mas Mahfud setidaknya untuk membuka wawasan atau men-trigger kalian, untuk memancing ya, men-trigger itu. Agar kalian tuh tertarik bahwasanya oh ternyata public speaking itu tidak sesulit yang dibayangkan ya, betul tidak? Ya, ternyata yang namanya public speaking itu apa? Public itu apa? Oke, betul ya. Jadi public speaking itu adalah ya secara sederhana ya berbicara di depan umum. Ternyata yang namanya public speaking itu ya banyak bagian-bagiannya ataupun banyak jenis-jenisnya. Apa saja kira-kira? Pertama, khutbah, betul ya? Khutbah termasuk public speaking bukan? Khutbah termasuk public speaking. Karena mau tidak mau seorang orang yang berkhutbah disebut khotib. Mosok gak tahu. Khutbah adalah yang berkhutbahnya disebut khotib. Orang yang khotib itu dia sedang melakukan yang namanya teknik public speaking. Karena mau tidak mau dia sedang berbicara di depan orang banyak atau disebut dengan audiens atau disebut dengan mustami. Mustami itu apa? Orang yang mendengar, orang yang mendengarkan. Jadi bahasa Arab itu mustami itu adalah orang yang mendengarkan. Jadi ada orang yang berbicara adalah public speaker ataupun khotib namanya. Ada juga yang mendengarkan. Jadi setidaknya di dalam public speaking itu ada 2 belah pihak. Pertama adalah orang yang berbicara, yang kedua adalah orang yang mendengarkan. Oke, itu sekilas aja lah saya mereview ya mungkin ya. Yang kedua ada yang sebut dengan sambutan. Oke, belum ke sana. Yang namanya khutbah itu apakah seorang public speaker atau seorang khotib apakah bisa seenaknya dia berbicara atau ternyata memang ada teknik-tekniknya? Ada ya? Bahkan di dalam seorang khotib bukan hanya sebatas teknik saja, tetapi juga ada syariatnya atau ada rukunnya namanya. Jadi ingat ya
yang namanya khutbah itu tidak bisa tiba-tiba kalian misalkan pandai berbicara misalkan. Ya berbicara apa saja. Tiba-tiba kalian menjadi khotib. Tidak bisa seakan-akan kalian, oke lah saya bisalah berbicara di depan umum. Saya punya keberanian, saya punya mental misalkan di depan bicara di depan umum. Ternyata menjadi seorang khotib tidak hanya sebatas butuh itu saja. Karena memang butuh yang namanya rukun. Rukun khutbah apa saja? Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Saya tanya, kira-kira seorang khotib pernah nggak lihat seorang khotib dia setelah menyampaikan misalkan dakwahnya, materi khutbahnya, dia tiba-tiba duduk, ya, terus tiba-tiba berdiri lagi. Kira-kira itu ngapain duduk, Mas? Hah? Lupa. Masa setiap khotib lupa semua gitu? Misalkan aku lu qouli hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tiba-tiba duduk, itu lupa itu. Lupa tidak? Bukan. Capek. Atau ngantuk lah, atau pengen cepat-cepat beres ini kapan beresnya atau gimana? Enggak ternyata. Ternyata itu adalah yang namanya khutbah itu ada dua. Jadi ketika kalian melihat khotib misalkan berdiri di depan, dia duduk, dia berdiri lagi. Ternyata yang namanya khutbah atau khutbah itu ada dua kali. Ya. Khutbah pertama, ada khutbah kedua. Ingat ya, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Itu mereview saja lah sebetulnya ya. Sebetulnya saya akan menerangkan terkait dengan materi hal itu. Oke, sebelumnya saya belum perkenalan ya. Belum ya, iya saya lupa kok tiba-tiba ke khutbah. Oke, perkenalkan nama saya itu Biantara Albab ya. Atau teman-teman bisa panggil saya Bian, Mas Bian atau Abian atau apa ya. Kebetulan saya adalah orang Garut ya. Dan dulu saya juga kuliah di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum ya. Terus saya melanjutkan S2 di Jakarta di Universitas Indonesia ya. Dan sekarang saya sedang kerja juga sebetulnya. Jadi kerja saya itu bukan dai ya sebetulnya. Bukan pendakwah, tapi saya itu pengacara. Kebetulan saya pengacara. Jadi kalau teman-teman ada masalah, bisa saya bantu. Saya per jamnya 10 juta ya. Enggak lah, bercanda. Kebetulan kantor saya dekat apa? Unires Putra, tahu kan? Di sana ada deretan dan kantor saya di sana. Jadi kalau sana teman-teman ada silaturahmi atau apa, tapi saya harapkan teman-teman tidak ke sana. Kalau teman-teman ke sana ya berarti kalian punya masalah ya. Betul nggak? Misalkan masalah pidana, perdata dan sebagainya. Saya tidak harapkan tidak seperti itu. Tapi kalau sana teman-teman ada masalah, ya saya dampingi gratis lah buat teman-teman. Ya, senang punya masalah ya. Oke, teman-teman sekalian. Untuk pembukaan ya. Saya harapkan kalian bisa fokus. Kalian pernah lihat video ini nggak? Pernah lihat video ini? Tolong kalian fokus. Siap fokus nggak? Fokus ya. Dan kalian harus punya mental berani. Masih kuat lihatnya? Masih nggak? Lihat, coba lihat. Jadi yang atas itu adalah semacam pisau gitu. Dan kalau seandainya lihat orang itu sampai terluka seperti itu. Ya, wah sisa 2, sisa 3, oke, masih fokus, masih fokus, masih fokus, masih fokus, oke, oke,
Fokus, iya, iya, iya. Wah! Ternyata nggak keluar suaranya. Ini nggak suaranya. Kok nggak keluar suaranya, Mas ya? Telat nggak apa-apa. Ini nih, kekencang. Oke. Oke, teman-teman sekalian ya, itu hanya sebatas tadinya seharusnya suara lebih kencang ya biar teman-teman lebih kaget sebetulnya, setidaknya untuk memecahkan ice breaking lah itu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau seandainya saya tanya teman-teman sekalian, kira-kira menurut kalian nih, public speaker ataupun orang yang berpidato paling hebat menurut teman-teman itu siapa? Masnya? Mas, kira-kira pernah lihat gak ada orang ceramah atau pidato? Kira-kira menurut Mas paling hebat itu siapa? Bapakku, ya nggak apa-apa misalnya. Ya, hah? Cak Nun. Wah, sering ini ikut ini. Woi, mantep ya. Cak Nun ya. Oke, seorang Cak Nun coba lihat, mustaminya sangat banyak sekali ya, betul nggak? Iya, karena public speaker yang baik itu bukan hanya sebatas menyampaikan saja, tapi yang paling baik adalah bisa mempengaruhi orang. Mempengaruhi itu bukan hanya sebatas mendengarkan saja, tapi betul-betul sampai ke hati. Ya, betul nggak? Kenapa banyak mustamiyah bahkan semakin hari semakin banyak? Bahkan mustamiyah ada mustami tetap ya. Mau Cak Nun kemana aja pasti penontonnya dari misalkan penontonnya di mana datangnya ke sini gitu kan. Bahkan orang-orangnya mereka dari daerah-daerah yang jauh misalkan. Dia maksain betul-betul pergi ke daerah-daerah sini, daerah Bantul gitu kan. Artinya apa? Artinya sangat tertarik sekali ya orang-orang ketika melihat seorang Cak Nun dia sedang berpidato, sedang ceramah, sedang berdakwah. Ya kan? Cara pidato yang dilakukan oleh Cak Nun ya, itu lebih pada teknik yang lebih interaktif. Betul nggak? Tidak hanya tidak satu arah saja. Jadi Cak Nun nggak cuma ngobrol saja sendiri gitu kan. Nggak kan? Tapi lebih interaktif. Kadang-kadang nanya, kadang-kadang bikin guyon gitu kan. Betul nggak? Kadang-kadang misalkan ada patternnya, misalkan kadang-kadang ngobrol, ada TikTok dan sebagainya. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa dikuasai oleh teman-teman ketika teman-teman nanti menjadi seorang public speaker yang baik. Ya, jadi saya harapkan nih teman-teman suatu saat nanti yang namanya mimbar ini bisa diisi oleh teman-teman sekalian. Di sini udah ada jadwal kultumnya belum? Sudah ada belum? Belum ada ya? Kultum, jadwal kultum setiap maghrib atau setelah isya ada gak? Atau setelah subuh? Belum ada. Nah kalau bisa nanti untuk jadi bahan apa ya? Latihan buat teman-teman sekalian. Nanti giliran nih. Dari SMP sampai SMA. Mungkin nanti ada anak-anak kuliah misalkan. Sampai mbak-mbaknya. Gak jadi masalah nanti untuk ngisi di mimbar ini. Ya kan? Untuk melatih. Karena suatu saat nanti memang yang namanya public speaking itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan contoh seorang yang berpidato hebat sekali. Kalian tahu Adolf Hitler gak? Ini kurang gede sih. Coba lihat, perhatikan. Ya kan? Malah ini menene ini. Fokus? udah. Tadi siapa namanya? Adolf Hitler, ya. Adolf Hitler itu adalah salah satu tokoh fasis. Sebetulnya banyak orang yang membenci seorang Adolf Hitler. Dia adalah seseorang tokoh ya berasal dari mana? Jerman yang dulu membantai orang-orang kaum Yahudi gitu kan. Dulu melakukan invasi atau penyerangan ke Polandia dan sebagainya.
Karena yang namanya Jerman katanya dengan Adolf Hitler ini dia ingin menguasai yang namanya dunia ini. Sehingga dia melakukan penjajahan daerah-daerah Eropa. Tapi pada akhirnya kalah yang namanya Adolf Hitler ataupun Jerman pada saat itu. Tetapi yang namanya Adolf Hitler, karena dengan gaya bicaranya seperti itu, sebetulnya kalau speakernya lebih besar itu kalian lebih lebih tertarik, lebih tergugah ya. Coba lihat tadi ya, bagaimana yang namanya gesturnya seorang Adolf Hitler dan berbicara, betul nggak? Sampai dia betul-betul seakan-akan marah, sebetulnya bukan marah, tapi memberikan energi kepada yang namanya Mustami bukan Musnami loh ya. Pada Mustaminya gitu kan. Sehingga tadi lihat para penontonnya, audiensnya itu berteriak, kan salamnya berapa? Kan gini kan. Salam Adolf Hitler. Nanti sebetulnya coba lihatlah di YouTube. Adolf Hitler ketika dia sudah bicara pidato, semuanya seperti ini, berdiri. Itu saking betul-betul menggugah yang namanya semangat dari para audiensnya. Gara-gara apa? Gara-gara hanya satu orang. Seorang Adolf Hitler. Dia bisa mempengaruhi negaranya untuk bisa memberikan semangat untuk bisa menguasai yang namanya dunia. Dengan cara apa? Dengan cara dia berbicara di depan umum. Artinya apa? Sangat luar biasa sekali yang namanya kemampuan dalam public speaking. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya? Oke. Kira-kira nih kalau di Indonesia menurut kalian tokoh yang paling bagus siapa? Soekarno ya. Cuma saya nggak punya contohnya ya yang namanya Soekarno. Ya. Yang namanya Soekarno itu ya, itu mirip-mirip lah dengan yang namanya Hitler. Berikan kan. Aku apa katanya? 1000 pemuda. 1000 orang tua, maka akan kuguncangkan katanya Semeru dari akarnya. Betul kan? Tapi berikan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Kalian merasa kaget gak? Enggak, biasa aja ya. Mungkin kalau saya biasa saja. Tapi kalau dalam suasana yang formal, mungkin itu akan mempengaruhi kalian. Ya mungkin tadi saya sedang bercanda saja istilahnya ya kan. Dan kalian akan menanggapinya dengan cara biasa saja. Tetapi cara-cara itu yang memang harus dikuasai oleh teman-teman sekalian. Oke, di dalam yang namanya public speaking. Tidak menjadi masalah ya. Nah, kalau ini agak oke. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini setidaknya saya hanya ingin menjelaskan kepada kalian terkait dengan pembagian seorang public speaking, pembagian public speaker. Jadi public speaking itu ada berbagai macam jenisnya. Pertama adalah tadi seperti yang sudah saya sebutkan adalah khutbah. Oke. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah sambutan. Kalian pernah lihat misalkan Bapak RT atau Bapak RW atau kepala desa atau kecamatan, camat misalkan ya, dipersilakan kepada Bapak kepala desa untuk memberikan sambutannya. Pernah nggak lihat atau mendengar hal itu? Pernah ya? Nah, hal itu seorang kepala desa itu sedang melakukan public speaking juga. Tetapi jenisnya itu adalah sambutan. Oke. Yang ketiga, yang paling sederhana yang biasa dilakukan oleh anak muda biasanya adalah kultum. Kultum itu apa? Kuliah 10 menit. Enggak lah, kuliah 7 menit. Tapi sebetulnya itu adalah apa ya? Kultum itu adalah kuliah singkat lah. Yang biasa misalkan diisi setelah ba'da sholat misalkan. Atau biasanya dilakukan ketika apa? Ketika misalkan setelah subuh misalkan pada saat Ramadan, betul gak? Biasanya di sini ada penjadwalan kayak gitu ya? Ada. Dan bukan hanya laki-laki saja, tapi kaum perempuan juga nanti suatu saat harus isi. Ada yang pernah coba? Ada yang pernah coba enggak? Oke, di pertemuan terakhir kita coba semua. Ya. Jadi saya harapkan nanti, woi jangan nggak hadir ini. Ini pasti ya. Jadi satu persatu kita akan cek teman-teman untuk bisa menyampaikan setidaknya kultum.
Kultum itu berapa menit? Setidaknya 7 menit loh. Betul nggak? Kalian nafas aja udah 1 menit, betul nggak? Ya nafas 7 kali aja udah kultum kalian kan? Enggak lah. Setidaknya 7 menit. 7 menit nanti kita akan jelaskan pembagian-pembagiannya. Slide-nya saya salah bawa tadi. Aduh, mohon maaf. Tadi apa? Tadi khutbah. Khutbah perempuan boleh atau tidak? Hah? Enggak ya, untuk laki-laki saja ya khutbah ya. Meskipun ada misalkan ya pendapat-pendapat yang memperbolehkan katanya. Yang penting mustaminya perempuan. Tapi saya kira ini hanya untuk kaum laki-laki saja ya. Khutbah. Yang kedua tadi apa? Sambutan. Mau perempuan mau laki-laki. Gimana kalau kepala desa tiba-tiba mbak-mbaknya dari kepala desa disuruh sambutan tapi belum pernah latihan yang namanya public speaking. Wah, nanti grogi. Ya kan? Atau nanti tidak tahu teknik-tekniknya gimana memberikan sambutan. Oke? Yang ketiga tadi apa? Kultum atau ceramah singkat. Yang keempat apa? Yang keempat adalah presentasi. Nanti teman-teman yang mungkin udah kuliah atau teman-teman mungkin masih di SMA atau SMP mungkin ada atau SD mungkin. Enggak ada SD ya? Enggak ada. Tiba-tiba misalnya kalian, ibu guru kalian memberikan tugas. Tolong bikin makalah tentang anu. Nanti pertemuan minggu depan kalian harus mempresentasikan kepada teman-teman kalian. Pernah nggak dapat tugas kayak gitu? Pernah ya? Nah, yang namanya presentasi pun dia memiliki teknik-teknik sendiri. Present itu apa? Seperti menghadirkan, seperti mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Sesuatu hal yang memang sudah kita persiapkan. Tolong presentasikan yang namanya lampu ini. Oh, lampu ini bentuknya persegi 4 misalkan. Lampu ini memiliki cahaya putih dan sebagainya. Itu ada teknik-tekniknya. Kira-kira presentasi dengan khutbah sama atau beda? Ya beda lah ya. Betul nggak? Ya tinggal jawab aja sama atau beda, ya beda. Betul kan? Oke, teman-teman sekalian. Sendiri, tetapi yang paling betul-betul dasar, yang pertama yang harus kalian kuasai ya, di keempat jenis cara bicara itu setidaknya ada 4 jenis ya. Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis yang lainnya, tapi setidaknya yang harus kalian kuasai adalah 4 hal itu tadi. Nah, di dalam 4 hal ini setidaknya kalian pertama harus bisa menguasai yang namanya intonasi. Ya kan? Ketika dalam musim COVID ini kita dilarang untuk berkerumun. Kita berkerumun ya. Ini harus social distancing ini. Enggak lah ya. Semua sudah COVID antigen ya. Mana coba suratnya? Oke, ya. Dalam penekanan klimaks-klimaks seperti itu nanti ada tata caranya. Hingga ya. Oke, saudara sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Itu contoh. Ya. Oh. Itu contoh loh, itu contoh. Nah, sebetulnya ini kok gak ada. Udah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Akan Bagaimana takut korupsi, takut makan bukan apa. Bagian itu mencuri. Perlahan naik. Fokus dengan cara bicaranya. Dari mulai, ibaratkan itu orang sedang berpidato. Ibaratkan orang itu sedang berbicara ya di depan umum. Coba lihat dari awal. Kita ulang lagi lah ya.
Coba perhatikan ya teman-teman sekalian. Malu jadi pernah, malu karena minta dulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada karena tidak ada karena usaha. Bangkit itu aku untuk Indonesia. Tergugah nggak kalian? Biasa aja. Bangkit itu kan apa gitu kan. Terus naik. Bangkit itu marah. Jadi naik itu adalah klimaksnya, tingginya. Itu paling tinggi, penekanan. Untuk apa? Untuk menjaga ritme suasana hati para mustaminya. Jadi gak seakan-akan hanya sebatas mendengar orang sedang berbicara yang membosankan gitu. Nah, dalam berbicara itu harus seperti itu. Itu minimal dalam menjaga intonasi. Yang kedua, gestur. Gestur atau apa? Body language ya. Atau apa? Cara bagaimana memperagakan atau mendeskripsikan sesuatu dengan tubuh kita. Teman-teman, kalau seandainya menggambarkan besar, kira-kira seperti apa? Bola itu besar. Mungkin nggak gini? Ya, mungkin aja ya. Kalau kecilnya segini ya. Betul nggak? Ya betul aja. Artinya apa? Kalian harus bisa melakukan perbandingan dulu. Tapi setidaknya, ketika kalian mendeskripsikan sesuatu hal yang besar, pasti seperti ini. Kalian tahu tidak? Kemarin saya lihat mobil truk besar banget. Gitu kan? Besar banget. Nah, lihat, besar banget. Berbicara seakan-akan melakukan penekanan. Besar. Dan melakukan body language. Besar sekali. Betul nggak? Kalian kan lebih mendeskripsikan secara visual maupun secara audio. Wih, besar banget kayaknya. Ya. Padahal L300 misalkan atau apa gitu kan. Besar sekali. Berbeda kalau seandainya besar sekali. Kira-kira kalian percaya nggak orang ngomong kayak gitu? Mendeskripsikan ada dia melihat sesuatu, misalkan suatu hal yang sangat besar, tapi dia mendeskripsikan seperti ini. Besar sekali. Besar sekali. Gak mungkin ya? Kalian, gak mungkin. Tapi kalau ada ngomong orang besar sekali, besar serius. Gak bohong saya, besar sekali. Wah, kan itu penekanan seakan-akan dia memaksa agar orang itu percaya bahwa saya betul-betul dia melihat sesuatu hal yang ya besar, ya kan? Kalian insya Allah pasti akan percaya dengan hal ini. Jadi yang pertama tadi dalam intonasi, yang kedua adalah body language. Setidaknya dua hal itu, ya. Ketika kalian tampil di muka bumi, di depan umum, kalian harus menguasai dua hal itu. Dan sebelumnya tentunya kalian menguasai dulu materi yang memang ingin kalian sampaikan. Pertanyaannya, ketika kalian menyampaikan suatu pidato, boleh gak lihat teks? Boleh gak lihat teks? Boleh? Boleh ya? Boleh gak lihat teks dari awal sampai akhir? Hah? Tidak boleh? Maksudnya gini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur syukur. Oh, Pancasila gini lah. Masa Pancasila gak hafal itu? Gak NKRI antum. Bisa dipenjara ini. Ternyata yang namanya berpidato dengan menggunakan teks itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalian tetap menjaga mata kalian, menjaga intonasi kalian dengan yang namanya mustami, ya kan? Saya lupa ya, oke. Ini tarik ulur tali. Mancing ya, saya ikan ini. Oke, teman-teman sekalian. Nah, tadi ya penguasaan materi, yang kedua adalah body language, yang ketiga adalah apa? Intonasi. Oke, ketiga hal ini yang setidaknya kalian harus menjadi modal dasar ketika kalian ingin mengungkapkan sesuatu di depan umum. Oke,
kita masuk kepada pembagian-pembagiannya. Pertama, kita akan berbicara masalah tadi, khutbah. Yang namanya khutbah itu kira-kira kapan? Apakah ketika sholat Jumat saja? Hah? Tidak. Selain itu apa? Sholat Idul Adha, betul. Sholat Idul Fitri. Itu pun khutbah. Oke, ketika kalian mendengar kata khutbah, pertama-tama yang harus kalian persiapkan adalah rukun khutbahnya terlebih dahulu. Apa itu rukun? Rukun itu apa? Rukun itu adalah satu ketentuan yang tidak boleh dilewatkan satupun. Kalau seandainya kalian melewatkan satu hal itu, maka kalian tidak dikatakan khutbah. Misalkan rukun sholat salah satunya apa? Hah? Kira-kira ketika sholat kalian tidak membaca Al-Fatihah, sah tidak sholatnya? Hah? Waduh. Ini tugas takmirnya ini menjelaskan. Mau sholat nggak Al-Fatihah? Kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka kalian itu tidak sah melakukan sholat. Kenapa? Karena yang namanya membaca Al-Fatihah itu termasuk dari rukun sholat. Oke? Kalau sholat gak ruku, kira-kira sah tidak? Tidak sah, karena yang namanya salah satu rukun sholat itu adalah ruku. Kalau rukunya kelewat, maka kalian tidak sah yang namanya melakukan sholat. Sama dengan yang namanya khutbah. Yang namanya khutbah itu ada yang namanya rukunnya. Kalau seandainya kalian tidak melaksanakan salah satu rukunnya dalam khutbah itu sendiri, maka kalian tidak sah melakukan khutbah tersebut. Pertanyaannya, kira-kira rukun khutbah apa saja? Oke, pertama adalah membaca hamdalah. Contoh hamdalah apa? Pembukaan. Ya, betul. Memang Khairul Umi pinter-pinter ya. Contoh hamdalah, alhamdulillah, betul ya, gak salah sih sebetulnya. Cuman ya gak apa-apa, benar betul. Salah contohnya, pernah gak kalian mendengar pembukaan atau muqaddimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, betul ya? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh hamdalah. Oke. Atau misalkan yang lain, alhamdulillahilladzi, ya, alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu, atau kalian misalkan membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak menjadi masalah. Artinya kalian sudah melaksanakan yang namanya rukun khutbah, satu hal ya. Satu rukun khutbah. Oke. Pertama apa tadi? Membaca hamdah, ini yang cowok nih, membaca apa? Oke. Yang kedua apa? Membaca syahadat. Syahadat itu seperti apa? Mas, syahadat seperti apa? Terus. Wa asyhadu anna. Oke. Mas. Syahadat. Asyhadu alla wa asyhadu anna. Oke, tuh. Hafal, Mas? Oke, yang Putri hafal? Hafal lah ya syahadat ya. Serius nih. Ini serius. Oke. Jadi ketika setelah membaca hamdalah, yang kedua adalah membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga rukun dalam membaca khutbah itu adalah membaca sholat.
Sholawat. Oke, saya tanya, Mas, kira-kira contoh sholawat seperti apa? Sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam at-tahiyat, masa gak pernah sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau misalkan disingkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu disingkatnya. Oke? Paham ya? Pertama apa? Saya ulang lagi lah biar paling paham. Pertama adalah, kedua syahadat, yang ketiga sholawat. Oke, 3 itu ya yang cowok-cowok nih khutbah 3 hal ini. Yang keempat apa? Wasiat takwa. Ya, ingat ya. Yang namanya wasiat takwa itu adalah salah satu dari rukun khutbah. Ya. Apa wasiat takwa? Wasiat takwa itu seperti apa? Contohnya. Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, misalkan. Atau misalkan yang lain, usikum wa nafsi bitaqwallah berfazal muttaqun, lain sebagainya. Atau dengan bahasa Indonesia misalkan, saya selaku khatib ya ingin berwasiat kepada seluruh jamaah khutbah jamaah sholat Jumat pada hari ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya teman-teman harus hafal salah satu ayat yang mengajak kepada ketakwaan. Karena itu termasuk dari yang namanya rukun apa? Rukun khutbah. Oke. Setelah wasiat takwa apa? Membacakan setidaknya salah satu ayat dari Al-Qur'an. Mas, kira-kira ayat apa ya yang bagus untuk disampaikan memenuhi rukun khutbah? Kira-kira ayat apa? Bebas atau ada ketentuannya? Bebas gak? Bebas, silahkan. Ya. Jadi ketika kalian nanti khutbah setelah menyampaikan wasiat takwa ya dengan ayat Al-Qur'an tentunya, kalian membacakan salah satu ayat Al-Qur'an. Mas, boleh nggak qul huwallah? Boleh. Mas, boleh nggak ina atau ina? Boleh, silahkan. Mas, kira-kira kalau seandainya ayatnya nggak nyambung dengan materi dakwah yang mau sampaikan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tidak jadi masalah, karena itu untuk memenuhi semua rukun khutbah. Oke, terakhirlah saya ingin coba ini ya untuk yang sudah balik mungkin ya, mas-masnya mungkin udah balik belum? Belum ya? Udah sunat belum? Udah. Takutnya belum ya. Tapi setidaknya harus tahu. Pertama adalah membaca hamdah. Oke, ini catat ya, membaca hamdah. Lah, yang kedua, yang progresif. Membaca hamdah. Lah, yang kedua, syahadat. Yang ketiga, keempat, wasiat. Salah, kalah sama cewek nggak khutbah loh, cowok ini. Oke, wasiat takwa. Yang kelima, membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Ingat, ketika dalam khutbah pertama, kan khutbah itu tadi saya jelaskan bahwa ada 2 bagian ya. Khutbah misalkan setelah khutbah langsung misalnya khatib itu duduk ya. Tiba-tiba berdiri lagi. Artinya apa? Artinya dia sedang khutbah kedua. Nah, di khutbah pertama ini, kelima rukun itu harus terpenuhi. Kalau seandainya misalkan tiba-tiba mas-mas di sini kelewat misalkan nggak membaca syahadat, maka khutbahnya tidak sah.
Bukan masnya saja, bukannya khotibnya saja yang tidak sah, tapi semua mustami ini tidak sah. Karena khotib itu bertanggung jawab atas apa yang akan menjadi pertanggungjawaban mustami itu sendiri. Makanya seorang khotib itu harus betul-betul dia yakin bahwasanya dia sudah memenuhi rukun-rukun khutbah itu sendiri. Dan yang terakhir, ini ada tambahan bahwasanya di khutbah yang kedua teman-teman harus membaca doa untuk kita semua. Makanya kenapa coba yang laki-laki lihat khutbah kedua, pasti seorang khotib membaca doa, betul nggak? Kita kan innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Allahumma ighfir limina wal muslimat, amin, wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibun da'wat wa qadiyal hajat. Betul nggak? Nah, itu tuh adalah salah satu yang harus kalian lakukan juga. Nih ya mas-masnya ya. Tolong itu diperhatikan. Oke? Tapi hanya di khutbah kedua saja. Makanya pernah nggak kalian lihat seorang khotib membaca doa di khutbah pertama? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena itu memang di khutbah kedua. Oke. Nah, setelah membaca rukun-rukun itu, apa yang harus kita lakukan? Di khutbah pertama, kita menyampaikan sesuai dengan materi yang kita akan sampaikan. Misalkan tentang apa? Kenakalan remaja misalkan. Nih mas-mas, wahai saudara sekalian, tentunya kita semua ketahui bahwasanya Allah mengharamkan segala sesuatu yang batil. Suatu hal yang memang merugikan bagi diri kita sendiri. Contohnya apa saudara sekalian? Adalah merokok misalkan. Wahai teman sekalian, wahai para jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tentunya yang namanya rokok berdasarkan ini Muhammadiyah bukan? Iya ya, Masjid Muhammadiyah bukan sih? Iya. Berdasarkan fatwa Muhammadiyah misalkan. Oh ini gak apa-apa. Masalahnya gini loh. Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok misalkan. Wajib itu. Misalkan gitu kan. Muhammadiyah sendiri misalkan Mustamiyah Muhammadiyah misalkan. Muhammadiyah telah berikan fatwa bahwasanya yang namanya merokok itu adalah haram. Kalau bukan Muhammadiyah silahkan misalkan. Enggak kayak gitu ya. Artinya apa? Itu adalah substansinya. Ya. Atau misalkan teman-teman sekalian kita semua sebagai seorang pemuda harus menghargai yang namanya masjid. Kalian tidak boleh merokok misalkan di lingkungan masjid. Karena sesungguhnya yang namanya masjid ini adalah rumah Allah. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa disampaikan setelah kalian memenuhi rukun itu sendiri. Oke? Nah, di khutbah kedua, ketika misalkan aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk ya seorang khatib itu, terus dia berdiri lagi, ya. Nah, apa yang dilakukan khatib? Dia mengulang kembali rukun-rukunnya. Betul. Hanya saja ditambah dengan tadi bacaan doa. Tadi rukunnya baca lagi yang namanya apa? Hamdalahnya, sholawatnya, sahadatnya dan sebagainya. Oke teman-teman sekalian, sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 9. Oke. 3 menit lagi ya. Setelah jam 9 kita praktek sampai jam 10. Oke. Enggak. Kita sekarang enggak praktek ya. Nanti ya praktek. Tadi sampai pada khutbah ya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yang namanya khutbah itu setidaknya yang harus berada di pikiran kalian itu adalah rukun. Setelah itu mari berpikir masalah materi yang mau kalian sampaikan. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Soal khutbah? Saya minum ya.
Nah, kalau kalian sudah latihan, setidaknya kalian nggak seperti inilah. Kali ini saya membahas tentang virus yang tak dulu, yaitu corona. Di dunia virus itu lagi berjalannya, apalagi begitu. Ketika saya membuka YouTube, saya banyak sekali tentang virus tersebut. Hari ini saya akhirnya mencoba. Sing penting pede. Oke. Yang penting pede yo. Nah, setidaknya nanti kalian praktek itu gitulah. Ya, corona itu saya kemarin saya takut sekali corona. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Yang penting kalian berani dulu tampil ke depan ya. Namanya juga latihan. Oke, tadi khutbah. Yang kedua adalah sambutan. Ya, oke. Teman-teman sekalian, kayaknya waktunya gak bakal cukup ya kalau saya terangkan semua. Oke, saya lewat dulu lah sambutan karena mungkin kalian belum ke sambutan ya. Setidaknya kultum lah ya. Saya masuk ke kultum dulu. Kultum itu setidaknya singkatannya lah kuliah 7 menit. Artinya kuliah singkat, artinya ceramah singkat. Setidaknya kalian menyampaikan di mimbar itu sesuatu hal, suatu materi dengan cara yang singkat. Makanya setidaknya ketika kalian melakukan kultum, setidaknya kalian menyampaikan satu ayat Al-Quran atau satu hadis atau misalkan mahfudot, itu tidak menjadi masalah. Nah, 7 menit itu, ingat ya, 7 menit itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah pembukaan. Menit pertama itu adalah pembukaan atau muqaddimah. Teman-teman sekalian, setiap pidato, setiap kali melakukan public speaking, tentunya kalian harus bisa setidaknya menguasai satu lah kalimat tentang pembukaan. Mas, boleh gak pembukaannya cuma pakai bahasa Arab? Boleh. Pakai bahasa Arab contohnya seperti apa? Ya tadi, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini sudah hafal ya? Innalhamdalillah? Belum ya? Duh. Oke, gak apa-apa. Gak jadi masalah. Kayaknya gak cukup lah kalau kita hafal sekarang ya. Cukup gak? Nginep di sini, gak apa-apa? Bukan salah saya ya, kalau lama ya. Oke. Wah, ini yang sulitnya sih. Ikuti saya aja ya, coba. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saya innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min saiti a'malina mayyadillah fala mudillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Atau misalnya satu lagi, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya tuh linahtadiya
laula anha dan Allah. Nah, ini setidaknya cukup sampai ini ya. Ini hamdalahnya. Kalian bisa lanjutkan dengan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oke, ini syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tambah lagi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini adalah membaca sholawat. Setidaknya nih kawan-kawan sekalian, kalian bisa menghafalkan sampai sini saja. Kan syahadat kalian udah hafal lah, udahlah ya. Udah. Terus kalian membaca sholawat kalian udah hafal lah ya. Nah, setidaknya kalian itu bisa menguasai dari sini nih, sampai sini. Oke. Kalian hanya tinggal menghafalkan segini aja, sampai sini. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Gitu kan? Oke, itu harus kalian hafalkan. Mau ini laki-laki atau mau ini perempuan, kalian harus bisa hafal ini. Karena perempuan nih, suatu saat kalian misalkan disuruh untuk kultum misalkan, oke? Disuruh untuk kultum, kalian harus bisa. Pembukaannya dalam 1 menit kan 7 menit nih, 7 menit ya. 1 menit ini adalah untuk pembukaan. Pembukaan itu apa? Kalian membacakan ini setidaknya nih, sampai sini. Oke. Makanya saya harapkan minggu depan saya akan tes satu persatu terkait dengan hamdalah ini. Oke, hafal ya, harus hafal ya. Hamdalah ya, oke. Terserah ya, asal jangan Al-Fatihah, biasa Al-Fatihah. Awas ya kalau Mas bisa, hamdalah bisa, apa Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Udah hafal lah. Kalah sama anak TK, kalian harus tingkat ya. SMP kan? SMA kan? Harus bisa. Oke, ini harus hafal. Nah, itu adalah pembukaan. Atau misalkan mau ditambahkan bahasa Indonesianya, misalkan setelah kawan-kawan misalkan membaca ini, Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalkan sudah beres nih bahasa Arabnya. Ditambah misalkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah misalkan memberikan ya enggak apa-apa terus hidayahnya untuk kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kita tunggu-tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Itu udah, itu jadi pembukaan. Jadi kawan-kawan tinggal ini hafalkan, ditambah tadi pertama-tama dan jangan lupa. Oke. Paham ya? Nah, ini yang untuk perempuan nih, setidaknya nanti untuk kultum hafalkan itu untuk pembukaan. Ya, untuk pembukaan cukup untuk segitu saja. Oke. Nah, setelah kalian membacakan pembukaan, kan 7 menit nih. 1 menit tadi pembukaan. Nah, kalian sisakan 5 menit ini untuk apa? Untuk memberikan materi. Materinya apa? Misalkan terkait dengan corona. Betul, gak apa-apa. Nah, kalau misalkan kalian nanti sudah menentukan tema nih, ketika kalian ingin kultum, aduh, saya ingin apa ya? Oh, tentang corona aja. Nah, tentang corona, hal pertama yang harus kalian pikirkan ketika kalian membuat materi adalah coba setidaknya kalian siapkan satu dalil. Satu dalil ya. Mau itu ayat Al-Qur'an atau maupun hadis. Ya, misalnya. Atau kalian misalkan gak mau repot-repot, saya pengen menyampaikan terkait dengan tafsir Al-Ikhlas misalkan, gak masalah. Teman-teman sekalian, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara sekalian, mari kita artikan sama-sama. Kul, katakanlah misalkan. Terus sebagainya.
itu sudah 5 menit loh. Kalian bacakan ayatnya saja udah 1 menit. 4 menitnya tinggal kalian bacakan translate-nya atau artinya. 3 menit lagi itu intisarinya. Maksud dari surat Al-Ikhlas ini adalah dalam poin-poin. Udah misalkan 5 menit itu ya. Tadi 1 menit pembukaan, 5 menit tadi misalkan baca ayat suci Al-Quran, baca translate-nya, terus membacakan intisarinya atau hikmahnya. 1 menit terakhir adalah apa? Penutupan. Karena penutupan mana ya? Wah, saya nggak ada yang penutupan. Oh. Penutupan. Kalian kira-kira apa yang kalian tahu? Ada yang hafal nggak penutupan? Misalkan billahi taufiq wal hidayah, segitu cukup nggak? Bisa nggak gitu? Nah itu. Nah betul mas, betul. Billahi taufiq wal hidayah. Betul, belum. Kalau misalkan pembukaan itu biasanya dengan mukadimah bahasa Arab dulu baru Indonesia. Tapi kalau penutupan bahasa Indonesia dulu. Saudara sekalian, mungkin itu saja. Biasanya kan kayak gitu, betul nggak? Yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini ustadznya udah datang. Penutupan biasanya diakhiri dengan bahasa Indonesia. Saudara sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, betul nggak? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Contoh ya. Nah, jadi kalian itu setidaknya 1 menit lah. Kita kalkulasikan 1 menit. Jadi tadi itu pembukaan 1 menit. Yang kedua adalah penutupan. 5 menitnya adalah menyampaikan ayat suci Al-Quran ataupun hadis dengan dengan translate-nya, artinya, terus dengan intisarinya atau dengan maknanya atau tafsirnya. Itu sudah 7 menit. Kalian sudah lulus lah, kalian bisa kultum. Nanti di praktek terakhir, kalian semua tugasnya adalah kultum. Oke? Ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 15 ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Jadi saya nanti akan bertemu dengan 15 orang lagi. Tidak boleh kurang. Kalau bisa lebih. Boleh lah. Masa kurang. Jangan ya. Saya hafal nih. Saya laporkan takmirnya. Mohon Mas Takmir, ini tolong dijaga 15 orang. Kalau bisa nanti pertemuan terakhir kita praktek. Oke? Harus bisa lah. Membaca teks, Mas, boleh nggak ini buat anak SMP? Boleh lah. Boleh, bisa. Gak apa-apa. Tapi jangan kayak baca tok itu. Misalkan pertama-tama mari lihat pelajaran itulah. Itu bukan pidato, itu membaca. Oke? Nah, ini yang udah besar nih, yang SMA, SMK. Saya harapkan kalian tidak pakai teks. Ya. Termasuk yang uhti-uhti ini. Ini uhti-uhti SMA atau SMP? Kuliah? Kuliah apa? SMP? SMP juga? SMP? Oh. Kayaknya mbaknya tuh kiai ya. Atau misalkan sebenarnya nggak terlalu lucu kalau misalnya. Assalamualaikum. Atas nama kita, ya desa kecamatan Sukada, di rumah masyarakat Kedung Raya tertipkan yang joget yang rapinya kita sampai dengan benar. Ini tuan rumah ya, tolong kita ya. Yang dari
Saya wassalamualaikum. Saya sebelumnya Anda kita dikembalikan ya dari perwakilan gubernur saya atas nama ya Desa Seberota Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Ya ini saya belum suntuk malam. Saya menegaskan dan berarti kita berarti kita. Assalamualaikum. Sing penting pede we. Kayaknya udah semua ya. Nah, udah pusaka enggak lah. Oke, teman-teman sekalian. Tadi kita udah setidaknya saya menerangkan terkait dengan khutbah, terkait dengan apa? Kultum gitu ya. Mungkin itu saja mungkin ya. Yang setidaknya yang perlu kalian kuasai jenis-jenis dalam public speaking ya. Terkait dengan presentasi ya. Coba teman-teman sekalian. Dalam presentasi itu terkadang kita harus memiliki teknik-teknik tertentu ya. Misalkan salah satu yang selalu presentasi itu misalkan motivator Mario Teguh. Tahu kan Mario Teguh? Mario Teguh ya. Dia kan sangat terkenal sekali, dia seorang motivator. Nah, gaya atau jenis public speaking ya yang dia sampaikan itu adalah presentasi ya. Mempresentasikan segala sesuatu. Atau yang saya lakukan hari ini sebetulnya adalah presentasi ya. Karena saya membutuhkan beberapa perangkat misalkan. Salah satunya apa? Infocus misalkan. Laptop, terus pengeras suara. Nah, agar salah satu kalian tergugah ya, agar kalian misalkan kembali melek lagi, fokus lagi. Kadang-kadang dalam presentasi itu membutuhkan ya setidaknya ya semacam supporting point seperti ini. Misalkan video-video ataupun misalkan alunan-alunan apa? Musik-musik yang baik ya tentunya. Saya itu mana ya? Duh, gak ada ya. Lupa saya salah. Coba kalian teman-teman baca ini. Mana? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Susah. Gak kelihatan. Ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP gak? Nah. Coba teman-teman sekalian buka puisinya Wiji Tukul. Pernah tahu gak Wiji Tukul? Nah, ini Wiji Tukul itu adalah salah satu aktivis ya. Dia seorang yang selalu membuat syair juga, puisi. Cuman dia entah kemana sekarang tuh. Nah, salah satu karyanya itu adalah puisinya. Coba buka puisinya Wiji Tukul, tulis aja lawan. Coba. Ada nggak? Digambar aja, digambar. Di Google gambar. Ada. Wiji Tukul. Coba, siapa yang mau berani baca di depan? Ini salah satu teknik ya, bukan teknik ya. Sebagai hal pendukung bahwa agar lebih interesting dalam menyampaikan satu hal ketika presentasi. Siapa? Ayo. Yo, Mas. Siapa Mas siapa? Mas Asep. Oh.
Mas Asep, ayo. Nih. Oh iya, nantilah. Mas siapa itu? Besok hari pertama itu dia. Siap, Mas. Nanti kultum pertama ya. Ora kultum guys. Wah, bisa Mas emang tuh. Oh, iya. Mana ini? Puisi loh. Nah, ya aku mau ngetik iki. Nah, iki loh. Iki nek ra dicermati tenanan rasane mesti. Iki tak coba tak. Udah. Ini loh, Wici. Gambar. Nah, Oh, blur Mas nek ngono kuwi. iki. Nah, enggak kan? Oke, Sing ndi Mas? baca enggak? Wis tak paham dikit ya. Ya, coba. Nah, nanti bedakan antara masnya membaca dengan seperti ini. Oke, gini baca. Orang orang. Jarang berbicara di depan umum. Gak apa-apa. Ini namanya juga latihan. Latihan ya Mas ya. Pada mereka nggak berani tuh. Coba baca. Gak usah pakai mic. Oke. Saudara sekalian, kita tampilkan Yo, Mas Asep. Bacakan aja seperti biasa, coba. Yo, 1, 2, 3, ya. Yang lain. Cara yang tadi ketika pengusaha pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Coba agak lebih interaktif, lebih apa ya, lebih semangat ya. Penguasa, itu loh. Penguasa. Gak apa. Serius ya Mas? Misalkan, yo. Jika rakyat pergi, coba. Yo, jika rakyat pergi. Jika rakyat pergi. Ah, ini nanti seorang orator ini, suatu saat udah kuliah ini jadi domo. Isok maca enggak? Ngeblur. Ketika penguasa pidato. Serius. Yang lain serius ya? Oke. 1, 2, 3, ya. Kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Baca aja sampai. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Udah lah. Terus, itu terus. Sampai semua ya? Belum. Apabila usul ditolak, ya. Benar. Nah, kayak gitu. Kecil. Ya. Apabila usul ditolak, tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Ini mencerminkan ini. Keren kan? Coba aku pinjam dulu HP-nya. Pakai yang lain aja, mau mabar ini. Sekarang gini. Masnya baca diiringi oleh alunan lagu misalnya. Wah, kenal Mbok sing Mas Bima aja yang baru datang itu kan lebih badannya. Atau Mas ini siapa sih? Wah, ini aja yang ketua ini. Yang ini. Aku inginnya yang ini. Ya nanti. Mas, siapa? Oke, siap ini. Loh, mana? Siap. Ada? Oh, di sana. Ini berapa ini kodenya ini? Sep. Kodenya berapa? Gak bakal buka rahasia lah. Oh. Atau ada? Ini aja. Yo, bacakan dengan semangat lah.
Ya, kalau bisa jangan terbata-bata, serius. Oke. Oke, 3 Mas siapa? Hah? Kismon. Mas Krismon. Krismon ya. Bukan saya. Kita tampilkan Mas Krismon. Ya. Apa? Sama. Baca, yo, pakai intonasi yang jelas coba. Semua yang diam ya. Kalau yang ribut saya panggil depan. Ya. Jika ya. Mas. Yang gendut Mas. Yo, siapa? Bima. Bim, ayo Bim. Enggak, setelah kamu Bima, yo. Bima dua sih Mas. Oh, iya wes lo. Ini Bim. Ini Bim. Nah itu. Baca yang lantang ya. Oh, siap. Siap. 3, 2, 1 ya. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, gitu kan Mas. Ini loh aja. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik. Ketika membicarakan masalah sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh isu, artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Oh, terus. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Waduh, jangan telepon Mas. Oh, aduh. Hanya ada satu kata? Lawan. Oh, ini cara nota. Tepuk tangan dulu dong. Nah, cuman teman-teman sekalian, coba bandingkan kalian dengan ini misalkan. Tuh. Misalkan ya, dengan suara ini ya, gak apa-apa di masjid gini, gak apa-apa ya. Misalkan ini, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa, ya kan? Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usuk ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata kawan-kawan sekalian: lawan. Kalian merasa lebih tergugah tidak dengan alunan suara ini? Jika rakyat pergi, apalagi lebih lantang, ketika penguasa pidato. Wah, ini wiji tukul ketika dia merasa resah. Kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi, ya lebih penekanan ke bawah misalnya, dan berbisik-bisik ketika bisa membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar, katanya. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kawan-kawan sekalian: lawan. Lawan kawan-kawan, lawan. Nah, kawan sekalian, itu adalah salah satu ya
bagaimana cara agar lebih menggugah lagi para mustami. Ya, berbeda dengan mungkin yang tadi dibacakan misalnya oleh teman-teman. Bisa saja teman-teman nanti membacakan dengan hal biasa. Cuman dengan alunan misalkan pendukung audio, itu lebih merasuk kadang. Ya lebih kena, lebih apalagi kalian misalkan udah yang pernah demo, misalkan demonstrasi pernah ada gak? Ini Mas ya, makasih Mas. Mas Asep. Aduh, saya nggak nyampe. Kalian bisa merasakan perbedaannya nggak? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, itu biasanya hal-hal seperti itu biasa dilakukan ketika kalian presentasi. Kalau kalian khutbah ya nggak bisa pakai gitu ya, betul ya? Tiba-tiba khutbah kalian setelah membaca rukun, kalian pakai puisi yang kayak gini nggak bisa lah. Ya, yang namanya khutbah itu lebih formal, ada etikanya, ada aturannya. Oke, ketika kalian kultum boleh nggak kayak gini? Sebetulnya kultum lebih bebas, cuman kalau seandainya pakai musik yang kayak gitu agak kurang etis ya kan? Tapi kalau kalian presentasi, ketika kalian memberikan pelatihan atau kalian ingin menjelaskan sesuatu dengan cara metode presentasi, kalian boleh melakukan hal ini. Misalkan membacakan sesuatu, misalkan didukung dengan apa? Didukung dengan alunan-alunan dan sebagainya. Atau bahkan kadang-kadang ada yang motivator yang lain dari awal hingga beres dia menggunakan alunan lagu. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setidaknya kalau seandainya kalian nanti ditanya besok, misalkan, Mas, Mbak, kira-kira kemarin sudah belajar apa saja? Tolong sebutkan bahwasanya kita hari ini sudah belajar pertama terkait dengan jenis-jenis public speaking. Pertama tadi sudah belajar apa? Khutbah dengan rukun-rukunnya. Yang kedua adalah apa tadi? Kultum, kuliah 7 menit. Dan kita sudah berbicara masalah pembagian dari kultum itu sendiri dan teknik-teknik kultum itu sendiri. Yang ketiga apa? Tadi itu presentasi ya. Oke. Yang keempat sambutan. Sambutan itu hampir sama dengan kultum, cuman nantilah. Saya kira terlalu belum sebetulnya bisa dipelajari, cuman tidak sekarang mungkin. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang berani nggak baca puisi kayak tadi, pakai alunan? Saya tantangin perempuan sekali ya. Coba kira-kira siapa? Mbaknya. Oke, terakhir ya sebelum kita tutup ya. Tadi saya cowok terus sih, saya yang tunjuk. Perempuannya harus biasa tampil. Oke. Kita baca atau puisinya yang lain. Mau nggak? Enggak mau. Enggak, harus mau lah. Mas Bima pilih siapa? Ini siapa, Mbak siapa? Mbak Ayu. Banu. Hanum. Mbak Hanum. Baru mah terakhir. Oke, Mbak Hanum. Saya harapkan Mbak Hanum bisa ekspresinya luar biasa lah. Kita coba ya pakai ini ya. Mbak Hanum mau baca apa? Tentang tadi aja atau mau bakat puisi yang lain? Hah? Yang tadi aja. Coba Wiji Tukul. Udah ada? Lawan itu. Oke, siap. Oke ya. Teman-teman sekalian. Nanti dulu, jangan dulu dibagiin. Mas Asep, jangan dulu dibagiin. Ya nantilah. Ini udah kasihan. Nanti mbaknya nggak dilihatin nanti. Malah, iya. Nanti fokus ke makanan. Saya juga fokus ke makanan.
Oke, siap ya? Oke ya. CC. Yo, Mbak, yang kenceng, Mbak ya. Ini hanya melatih mental dulu aja lah. Depan-depanan. Ah. Keras. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hanum, mungkin itu saja bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya.